Setiap hari, ada lebih dari 1 miliar orang yang mengucapkan doa yang sama persis. Tapi, pernah kepikiran nggak, apa sih sebetulnya yang mereka katakan? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng makna di balik surat pembuka Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Mungkin Anda salah satu yang membacanya setiap hari, atau ya sekedar penasaran aja. Sebenarnya, apa sih inti dari doa yang paling sering diucapkan di seluruh dunia ini? Yuk kita dalamin bareng-bareng satu persatu ayatnya. Oke, setiap perjalanan besar itu kan pasti dimulai dari langkah pertama ya. Nah, di Al-Fatihah, langkah pertamanya itu adalah membangun fondasi hubungan kita dengan Tuhan. Caranya gimana? Dengan kenalan dulu sama namanya dan 2 sifatnya yang paling-paling utama. Nah, kalimat pertama ini tuh langsung nentuin nadanya buat keseluruhan doa. Coba diperhatiin, doanya tuh nggak dimulai dengan minta sesuatu atau dengan rasa takut, malah dimulainya dengan ngingetin kita soal kasih sayang dan rahmat Tuhan. Jadi, fondasinya itu anugerah, bukan ancaman. Oke, setelah fondasi kasih sayangnya ditaruh di awal, langkah berikutnya tuh ternyata bukan minta-minta. Justru sebaliknya, surat ini ngajarin kita buat berhenti sejenak. Jadi, ini momen buat kita memuji dan benar-benar mengakui keagungan Sang Pencipta. Dan di sini nih, kita nemuin sesuatu yang luar biasa banget. Pujiannya itu bukan cuma buat Tuhanku atau Tuhan kami, tapi Tuhan semesta alam. Wah, ini kan sebuah pernyataan yang radikal banget ya soal universalitas. Artinya, Tuhan buat semua galaksi, semua atom, semua makhluk hidup. Sebuah pengakuan yang benar-benar tanpa batas. Tunggu dulu. Sifat ini kan diulang lagi ya. Ini bukan kebetulan loh. Ini benar-benar penekanan yang disengaja. Pesannya tuh jelas banget. Kalau ada satu hal yang harus kita ingat terus tentang Tuhan, yaitu kasih sayang dan kemurahan hatinya. Ini jadi tema utama yang diulang-ulang. Tapi, kasih sayang bukan berarti nggak ada tanggung jawab loh. Justru, pas banget setelah penekanan kedua soal rahmat, surat ini ngenalin pilar lainnya, keadilan yang mutlak. Ini kayak pengingat gitu kalau semua tindakan kita pasti ada konsekuensinya. Wah, ini keseimbangan yang sempurna banget deh, antara belas kasihan dan pertanggungjawaban. Nah, sekarang coba deh perhatiin baik-baik. Sampai titik ini kita kan ngomongin tentang Tuhan. Tapi di ayat selanjutnya ada pergeseran yang dramatis banget. Doanya berubah dari yang tadinya monolog sekarang jadi dialog. Kita mulai ngomong langsung kepada Tuhan. Lihat deh perubahannya. Dari kata ganti orang ketiga dia, langsung jadi orang kedua engkau. Ini bukan cuma soal tata bahasa ya. Ini inti doanya. Inilah momen di mana hubungan kita jadi personal dan langsung. Benar-benar sebuah perjanjian yang diucapin dari hati ke hati. Terus, apa sih isi perjanjian langsungnya ini? Intinya ada 2 pilar utama. Yang pertama, komitmen buat ibadah secara eksklusif. Hanya engkaulah yang kami sembah. Terus yang kedua, pengakuan kalau kita ini bergantung total. Dan hanya kepada engkaulah kami minta tolong. Jadi, ibadah dan ketergantungan. Nah itu dia intinya. Oke, jadi kita udah memuji. Kita udah bikin perjanjian. Nah sekarang, dan baru sekarang nih, kita sampai di puncaknya doa ini. Satu-satunya permintaan yang kita ajukan. Dan percayalah, ini permintaan yang paling-paling penting. Dan inilah permintaannya. Yang menarik, kita tuh nggak minta kaya, sehat, atau sukses. Bukan. Permintaan tertinggi dan satu-satunya di doa paling penting ini justru sesuatu yang jauh lebih mendasar. Petunjuk. Semacam kompas moral gitu, buat kita jalanin hidup. Tapi jalan yang lurus itu sebetulnya apa sih? Di tengah hidup yang kayak labirin, penuh simpang siur, gimana caranya kita tahu arah yang benar? Untungnya, doa ini nggak ninggalin kita nebak-nebak. Ayat selanjutnya langsung ngasih definisinya. Coba lihat deh betapa cerdasnya definisi ini. Jalan yang benar itu dijelasin lewat kontras. Jadi kita minta buat ngikutin jalannya orang-orang yang udah dikasih nikmat, dan di saat yang sama kita juga secara jelas minta dijauhin dari 2 jalan yang salah. Jadi ini bukan cuma minta petunjuk yang baik-baik aja, tapi juga minta perlindungan dari jalan yang jelek. Benar-benar permohonan buat dapat kejelasan yang total. Jadi, yuk kita rangkum lagi perjalanan lengkap ini. Kita mulai dari pujian, yaitu mengakui sifat-sifat Tuhan. Terus kita pindah ke perjanjian. Ini adalah dialog pribadi dan komitmen kita. Dan terakhir, semuanya mengerucut ke satu permohonan yang paling penting, minta petunjuk. Jadi ini bukan cuma sekedar rangkaian kata ya, tapi sebuah percakapan yang utuh dan strukturnya sempurna banget. Pada akhirnya nih, setelah kita bedah semuanya, doa ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang sifatnya personal banget.
Di tengah riuhnya dunia dan pilihan hidup yang nggak ada habisnya, apa sih arti jalan yang lurus buat Anda pribadi? Nah, itu pertanyaan yang cuma bisa kita jawab sendiri-sendiri. Terima kasih sudah menyimak.